Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Kowo. Kita ada di Karir Review. Sekarang lagi mendatangi kediaman peristirahatan terakhir dari sahabat kita Taufik Sugiarto. Sebagaimana yang kita baca di media bahwa Taufik Sugiarto ini adalah seorang penjual. Bener? Iya. Jual apa bro? Jual panci. Jual panci. Enggak, gue jual produk rumah sakit. Oh Sales iya. rumah sakit. Lu udah berapa lama di dunia penjualan kayak gini? Kurang lebihnya gue berjalan 10 tahun. 10 tahun. Berarti dari lu lahir Usia 10 tahun dong bro. berarti lu dari lulus SMA ya? Kuliah? Lulus SMA. Lulus SMA. Oke, lulus SMA langsung ke di mana tuh tempat karir pertama kali? Gue dulu pernah jadi sales panci. Serius? Serius? Di mana? Jadi gue dulu sempet jadi sales panci yang pakai dasi mini. Oh iya. Bajunya Putih. Bajunya tubrukan sama celananya warnanya biru, bajunya warna merah. Bajunya warna merah. dasi warna kuning. Itu pernah itu? Di mana itu? Di Lampung. Di Lampung. Iya. Oh, lu orang Lampung ya? Lampung. Sebelum ke Jakarta lu di Lampung. Di Lampung. Dan sudah nyales. Ya, sembali kuliah. Lu kuliah di sini apa di Lampung? Mau di Lampung. Oh, lu kuliah di Lampung. Iya. Oh, jadi sebelum ke Jakarta dia udah nyales dulu di Lampung. Iya. Dan nyales panci. Pernah jadi sales panci, sales rokok, Nyales rokok. iya, sales batu. Sales batu. Batu apa? batu aki. Iya ya, benar itu. Betul itu. Berarti memang udah melanglang buana ya. Ibaratnya bad boy itu udah ganti dari ranting satu ke ranting yang lain untuk menghisap madu. Tumbang dong. Tumbang. Jadi pengalaman lu sebagai seorang marketing gimana? Enak? Enggak enak? Apa gimana? Enak sih kalau terima duitnya. Terima duitnya enak. Yang enggak enaknya apa Tapi sama? banyak nggak enaknya karena kan kita kan Enggak nih, harus clear nih. Lebih banyak enaknya apa enggak enaknya nih biar teman-teman tahu nih kalau jadi marketing tuh kayak gimana. saya sebut banyak nggak enak Banyak enggak enak? karena persepsi sales itu kebanyakan orang berpikir sales itu tuh negatif. 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 Terus? Karena cara penjualannya, terus kurangnya pemahaman sales itu sendiri, Oke. terus ya banyak dicaci maki, dicemooh sama orang. Mau lu kerja di tempat apapun itu pasti ada susahnya kan? Bener nggak? Betul. Nah maksudku masa sih lu lebih ngerasain lebih nggak enaknya sementara lu sudah berkarir berapa? 10 tahun. Ya. Nah itu serius itu. Nah sekarang ngerasain nyaman ya? Oh jadi dulu ngerasain susahnya, Betul. sekarang udah ngerasain nyaman. Emang lu udah kaya ya? Kayak sih enggak, tapi ada. Ada ya? Ada simpanan. Nah jadi gimana lanjutin tadi tuh? Senangnya apa dan nggak senangnya apa? Kalau senangnya kayak tadi ya, kita nggak diterima oleh customer. Itu senangnya apa nggak senangnya? Nggak senang. Itu nggak senangnya? Nggak senang. Oke, nggak senangnya kita Nggak nggak diterima dan sebagainya. Terus senangnya? Senangnya ketika kita nerima dari hasil achievement kita. Ya itu sama aja kali Bambang. Tapi emang betul, gue realistis aja. Oke. Jadi marketing itu mungkin udah jadi passion gue ya. Karena Lu emang seneng. betul. Oke. Karena pertama kali gue menginjakan kaki di Jakarta, gue pernah jadi customer service. Oke, CS ya. Ya di perusahaan perbankan. Di perusahaan perbankan Namanya Bang Abang. kita sebut aja Bank Cina Asoy. Sorry. Situ saya jadi customer service. Saya cuma bertahan 3 bulan. 3 bulan. Nggak lama. Oke. Karena gue nggak ngerasain kalau itu bukan passion gue cuy. Lu jadi CS lu bukan passion lu karena lu Iya. harus ngomong bener ya kan? Betul. Di 3 bulan gue jadi customer service itu, gue ngerasa titik jenuh. Gue udah ngerasain titik jenuh. Gue jenuh di situ. Nah kebetulan banget cuy. Itu ada pendaftaran waktu itu relationship officer. Di perusahaan yang sama? Tahu RO? Tahu. Iya. Itu di perusahaan yang sama atau beda? Yang sama. Di perusahaan yang sama. Oke. Terus lu keterima? Keterima. Daftar dulu nggak? Daftar. Kalau nggak daftar nggak keterima dong. Berarti lu daftar. Gue daftar. Terus lu keterima? Keterima. Oke, lanjut. Begitu gue keterima, gue ngerasain tuh. Oh ini emang passion gue di sini. Enggak lah, lu belum kerja kok udah bisa ngomongin itu passion lu. Enggak, setelah gue keterima, setelah lu gue keterima. kerja, gue ngerasain nyaman di situ. Oke, lu keterima Begitu. kerjaannya. Iya, Akhirnya lu merasa nyaman. Yang tadinya gue itu jadi customer service tuh selamat pagi. Terus saya Taufik. Iya. Ada yang bisa dibantu? Taufik anjing.
begitu saya jadi ini marketing beda bahasa gua. Oke, lu udah gimana? Selamat pagi, ada yang bisa saya tipu? Enggak, sorry. Salah. Ya gitu ya. Kamu jangan ini dong, jangan memperjelek sebuah karir dong. Lu Enggak, nggak boleh enggak. kayak gitu. Jadi gua lebih bisa bersanda gurau lah dengan customer gua. Ya lebih enjoy lah ya. Betul. Terus gue juga lebih pede. Lebih pede. Karena memang dari awal basic gue udah marketing. Tapi jangan salah, gue sarjana pendidikan juga. Serius. Ya lu mendidik orang untuk membeli produk. Gimana salah panci? Iya, panci. Jadi mentalnya udah harusnya lu bukan SPD dong, SPC. Sarjana Panci. Panci. Keren. Oke. Setelah lu kerja di RO tadi, apa Iya. sih yang kedua? RO ya? Jadi RO. RO terus habis itu ke apa lagi? Gue pindah Pindah. karena waktu itu ada tawaran yang menarik. Oke. Satu lagi, Perusahaan perbankan juga. Oke. Kita sebut aja Bank Nano. Nano. Oke. Di Bank Nano berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Enak? Gak enak? Enak. Oke. Berarti banyak income kalau enak. Udah bisa dipastiin. Betul. Habis itu 2 tahun di Bank Nano gue pindah pindah lagi karena ada tawaran yang menarik lagi. lebih menarik. Iya. Di bank apa? Di Bank Bintang. Bank Bintang. Ini bank sentral. Bank sentral. Tapi bukan bank sentralnya negara Indonesia. Oh, ini bank sentralnya ini. Apa kemarin yang sempet rame itu bukan. Yang Rangga Sasana itu apa sih? Oh. Sunda Empire. Bukan Di Sunda Empire. Bukan. Ini di Republik Indonesia kan? Tapi masih di Republik Indonesia. Oke. Karena kan banyak juga tuh bank-bank sentral luar negeri yang dia menjalankan bisnisnya, mereka ekspansi ke Indonesia. Oke, dan ini bank yang jadi tempat kerja lu. Betul. Berapa Saat tahun itu. di situ? Saat itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Enak nggak enak? Enak. Oke. Cuman lu dari tadi bilang enak, lu pertama kali bilang nggak gini, enak. cuman nggak enaknya gini. Setiap marketing ya. Setiap marketing itu kan pasti kan ada targetnya. Ada targetnya. Yang Bukannya itu dari awal lu dikasih target? pasti targetnya, tapi kan masih bukan kecil, besar. Tapi masih bisa terpenuhi. Oke. Masih bisa terpenuhi. Nah, kalau yang ini Gua terpenuhi juga sih. terpenuhi. Tapi berapa tuh kira-kira ininya waktu itu? kurang lebihnya 1 sampai 2 tempe. Tempe. Karena kalau di bank-bank sebelumnya, itu masih tarafan ember. Ember. Ini udah tempe. Emang marketing Per ada bulan. kode-kodean ya? Ember, tempe, combro, apa lagi sih? Ya kurang Oke. lebihnya seperti itu. Jadi target lu 1 tempe. Kurang lebihnya sih. Bisa terpenuhi itu? Alhamdulillah terpenuhi. 75% terpenuhi. 75%. Karena kalau udah 75%, komisi kita udah bisa diambil. Udah bisa diambil. Kalau belum nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Wow. Lumayan. Jadi marketing bank udah bisa apa sih istilahnya? Achieve Achievement, target ya. ya. Achieve target 75% dari target yang dikasih 1 tempe. Wow. Lumayan ya. Berarti waktu itu Lumayan. bisa lah buat beli apa namanya? Bisa buat beli rujak, Beli panci. bisa buat beli rujak cingur. Bisa. Tapi cingurnya banyak. Terus abis itu lu di situ berapa lama? Di situ ada 3 tahun. Ada 3 tahun. Oke, lumayan lah ya. Nah, yang terakhir nih, karir di mana nih? Sekarang ini saya lagi fokus di pengembangan bisnis kesehatan rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kita jual produknya rumah sakit. Di sini kan ada kayak misal ada MCU nih. MCU, oke. Medical check up, terus ada imun booster, terus ada rapid test karena sekarang lagi musim corona kan. Lu jual alatnya apa jual yang Jual jasanya. Jual jasanya. Jual jasa. Bukan jual yang tes itu, bukan. Jangan dimarah suaminya nanti. Astagfirullah. Maaf ya Kiki. Nah, berarti sekarang lu udah berbeda sektor ya dari yang dulu 4-5 kali ya di bidang keuangan di perbankan, terus sekarang meloncat ke bidang kesehatan. Sebetulnya kan gini, kita bisa jualan itu karena kita tahu produknya. Karena kita tahu produknya, ada product knowledge ya. Betul, kita paham produk knowledge-nya. Jadi kita tahu apa yang mau kita sampaikan ke customer. Oke. Lu bayangin aja, gua kan sarjana pendidikan. SPD. Jadi SPPC.
gue sarjana pendidikan, gue jadi marketing. Oke. Pada dasarnya gue nggak tahu nih marketing itu tuh bagaimana, karena gue buta Jakarta. Tapi ketika banyak pelatihan, banyak ini, jadi gue paham. Lalu banyak nipu orang gitu. Bukan itu. Tuh kan intinya bukan ini canda doang sama dia. Jadi gini. Lu jangan lu kasus sih Roy. Jadi begini teman-teman semua yang lihat channelnya Gustowo. Itu marketing ini banyak tantangannya. Tantangannya apa? Kita harus tahu tuh pemahaman tentang product knowledge dari suatu perusahaan. Kalau mereka jasa keuangan, ya kita tahu produk keuangan dari si perusahaan ini. Oke. Nah, ketika sekarang saya ada di perusahaan kesehatan, taruhlah rumah sakit, gue harus paham produk-produknya supaya kita jualnya ke customer itu mereka lebih tertarik, lebih percaya dengan apa yang kita sampaikan. Tapi iklimnya sama nggak sih? Misalnya nih rumah sakit sama perbankan, beda. iklimnya sama nggak? Beda ya. Beda. Artinya lu bisa bilang kalau misalnya setiap tempat, setiap perusahaan itu iklimnya beda-beda. Oke. Gini, kalau di perusahaan jasa keuangan, gue lebih banyak entertain tuh ngajak karaoke. Apa sih entertain tuh? Sebut aja seperti itu. Enggak, lu yang bener dong, yang clear dong. Jangan Ya, karena ini ini pemirsa jadi salah. jadi gini, gitu loh. ini mungkin cara sales untuk mendekati customer itu kan berbeda-beda. Caranya beda-beda. Karena kalau gua sih, cara gua untuk deketin customer, gua harus masuk ke lingkungan mereka. Harus masuk ke lingkungan Ya, mereka. kalau misalkan dia itu pemain bola, gua harus ikut main bola sama dia. Itu memang strategi marketing kayak gitu. Ya? Betul. Ketika dia ini kiai, ya gua harus ikut ngaji sama dia. Lalu jadi kadal dong. Enggak, ilmunya gua semakin banyak. Enggak, di maksud situ. gua kalau misalnya lu mau menjual nih ya alat kontrasepsi. Ya. Misal ya, ini misal. Jadi lu harus Oh enggak. Sorry, enggak kalau itu. alah. Itu ntar tolong di skip ya. Lanjut. Terus Mana tadi? Jadi kalau semisalkan kita jual produk, ya kita harus paham tuh tentang produk apa yang mau kita sampaikan ke customer, supaya customer juga mereka percaya dengan apa yang kita sampaikan. lu tadi habis ngomongin strategi menjual. Jadi lu harus masuk ke dunia mereka. Bener nggak sih seorang marketing itu melakukan segala cara biar produknya laku? Betul, karena Segala cara. apapun itu bisa dilakukan. Lah, Bahkan hal negatif itu pun itu bisa mereka lakukan supaya mereka mendapatkan target mereka terpenuhi. Sebetulnya ini sudah menjadi rahasia umum ya tentang marketing. Iya. Marketing apapun itu, karena tadi itu yang saya sampaikan, kebanyakan sih cara yang mereka gunakan itu memberikan kesenangan entertain, ya. betul, entertain, gimmick. Lalu juga berarti ngelakuin itu. Betul. Segala cara sampai ke jangan di garis bawahi yang negatif. Oh, Garis segala bawahi cara yang positif, Oke. yang positif. Lalu ngomong dong dari Iya, awal. lu senang, gua senang. Kurang Sampai- lebihnya seperti itu. Ada nggak menjual tanpa entertain? Ada nggak? Ada. Ya? Tapi Karena gini, kita tidak memberikan entertain ke mereka karena memang mereka merasakan butuh. oh, jadi mereka yang butuh datang ke kita. Enggak juga. Gimana sih? Enggak. Jadi gini, yang kita sampaikan ke mereka itu menjadi kebutuhan mereka. Oke. Jadi kebutuhannya customer maksudnya. Customer. Jadi misalkan nih asuransi. Oke. Asuransi itu sekarang menjadi kebutuhannya customer. Karena mereka misalkan nih heritage protection. Apa namanya? Apa sih heritage protection? Proteksi hari tua. Apa sih? Heritage itu kan Warisan ya. Jadi memproteksi warisan. Iya. Ada. Nah, kalau yang dia nggak punya warisan gimana? Ada Heritage asuransi yang produknya seperti itu ada. Oke. Ada. Nah, maksud lu Yang buat tadi sampaikan di Bank Cina Aso itu dia ada proteksi warisan itu. jadi artinya ketika orang butuh gimana tadi? Ketika orang sudah membutuhkan dari produk kita, pasti mereka akan mau. Oh, jadi lu ngejarnya nggak harus terlalu Ekstrim. ngoyo gitu ya, ekstrim Betul. gitu ya. Nah, sekarang kalau balik lagi ke tadi ngomongin seorang marketing itu menghalalkan segala cara, melakukan segala hal. Menurut gua pribadi sih ada yang iya, ada yang enggak ya. Tapi pasti banyak yang enggak ya. Karena pasti banyak orang baik kan. Nah, yang lu tahu seberapa gelap sih dunia marketing itu? Karena pasti dong setiap karir itu ada gelap terang dong, bener gak? Betul. Nah, gimana sih menurut lu itu? Yang lu tahu? Kalau pemahaman gue tapi ini imajinasi gue aja. Imajinasi apa lu tahu?
Soalnya gue nggak mau bilang kalau marketing itu buruk, tapi memang ada sisi negatifnya itu pasti. Ketika niat kita itu sudah buruk, terus produk yang kita jual itu buruk, pasti caranya tuh pasti akan buruk. Oh, ini masalah balik ke masalah produk tadi ya. Betul. Tapi kalau produknya baik, itikat kita baik, memberikan yang terbaik ke customer, ya insya Allah kita akan dapatnya juga baik. Caranya pun akan baik. Soalnya kan gua kan rutin tuh nonton XX itu kan, situs XX itu. Nah di sana tuh ada esek ada satu kanal yang dia itu film-filmnya itu menjelaskan tentang transaksi, cara marketing, bagaimana dia menawarkan dealing sampai ya gitu. Ya, gini, marketing itu kan dia yang mereka jual gitu produknya. Ketika mereka di-push, karena jadi marketing itu tekanan luar biasa. Tekanan luar biasa. Pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan target ya. Targetnya terpenuhi. Akhirnya yang mereka menjadikan semua cara itu menjadi apa ya? Gue susah ngomongnya ya. Menjadi halal lah bahasanya. Menjadi halal. Ya. Lu kalau ditanyain susah, tapi lu kalau udah ketemu orang, lu jual orang itu mungkin gampang ya. Ya mungkin ini salah satu kelebihan seorang marketing ya. Ibaratnya tuh mulutnya tuh harus manis. Bener. Ya harus bukan manis. Enggak. Ini tuh kita lagi gak ngomongin 3 bulan saya kerja di perusahaan jadi marketing, 3 bulan gak jual apa-apa. Pas sudah keluar, motor kejual. Oke, balik lagi. Jadi ya ada yang ngelakuin itu, ada yang enggak ya kesimpulannya ya. Betul. Tak pikir sih ini terjadi juga di karir-karir yang lain ya, benar nggak? Betul. Karena di perusahaan itu kan baku sikutnya itu kan pasti ada. Baku sikut tuh temennya baku hantam. Iya, karena memang mereka kan saling berkompetisi. Tapi kebanyakan sih kompetisinya sehat. Bahkan saling membantu. Okay. Karena ketika itu satu tim, pasti mereka satu tim itu pasti saling membantu. Ya. Oke. Karena targetnya itu nggak melulu target pribadi. Targetnya itu target tim, ada target pribadi. Oke. Seperti itu. Ada nggak lo cerita yang paling berkesan selama 10 tahun jadi marketing? Yang berkesan itu ketika saya di sini. Di sini? Iya. Ini berarti tempat terakhir lo ya? Peristirahatan terakhir? Mati dong. Oke, kenapa di sini lo bisa berkesan? Apakah selama ini lo merasa salah di dunia perbankan apa gimana? Enggak. Karena lu bayangin aja men, kebanyakan kalau orang datang ke rumah sakit itu sakit enggak lah. Itu orang yang membutuhkan membutuhkan jasa kesehatan. Oke. Okay. Dan kebanyakan orang yang datang ke rumah sakit itu adalah orang-orang yang sakit. Kita bukan ngedoain. Saya nggak sakit datang ke rumah sakit. Gimana itu? Itu lo berkunjung. Nah terus. Sosialnya luar biasa. Enggak, hubungan lu sama jual barang apa monyet? Bukan gitu. Ini gue di rumah sakit ya. Karena gini, di rumah sakit itu nggak melulu kita jual produk, tapi kita juga bersosial. Oke. Ya di tempat lain juga sama. Apa bedanya? Kasih deh gambaran perbedaan yang spesifik. Kalau lu di bank itu ngapain dan kenapa? Kalau di rumah sakit ngapain dan kenapa? Jadi gini, kok beda gitu? Jadi gini, kalau kita di bank, kita maintenance-nya itu ya memberikan informasi tentang keuangan. Oke. Ya kan naik turunnya neraca. Kalau di sini kita maintenance-nya nggak gitu cuy. Jadi bagaimana keadaannya kemarin habis dioperasi, gimana? Terus di sini itu bagaimana? Oh gitu ya. Iya, jadi kita lebih sosial, kita ngerasa lebih menggunakan perasaan gitu ya. Betul. Oke, jadi secara umum sebenarnya marketing itu sama. Betul. Ya kan, cuman perbedaannya adalah pada tempat di mana kita bekerja. Karena yang tadi lu bilang kan menyesuaikan dengan produk. Bener gak sih kalau aku tahu? Betul. Ya bener kan? Ada setan ya? Oke. Terus lu ada nggak saran atau tips deh biar orang tuh sukses dari marketing kayak lu? Atau kayak orang yang lu anggap sukses tuh gimana tipsnya? Ya, kalau sukses sih kelihatannya gue belum orang sukses karena gue belum eksis, karena gue masih 10 tahun jalanin profesi sebagai marketing. Masih banyak di luar sana itu orang yang memang
yang memang lama menjadi marketing. Cuman kalau sukses itu tergantung pada orangnya. Ketika mereka gigih, mereka tahan malu, mereka memang fighting, ya pasti mereka akan sukses. Jadi yang penting gigih, tahan malu ya. Iya, karena marketing itu sering ditolak. Marketing sering ditolak. Marketing tuh kayak ini ya, kayak orang cupu gitu ya. Ya kan? Perlu digarisbawahi ya, bukan cupu. Enggak. Ya harusnya kalau bad boy sama cupu kan orang cupu selalu kalah gitu kan di Karena market. gini, justru malah marketing itu gayanya perlente. Karena yang pendapatannya pun parlente. Talente ya. Pendapatannya besar Besar ya? dari marketing. Berapa sih pendapatannya marketing kan? Range aja lah. Selama lu 10 tahun ini tertinggi berapa? Berapa ya? Ya kalau semisalkan gua di marketing perbankan ya, target gua satu tempe 75% terpenuhi, itu gua dapatnya 0,8%. 0,8%. 0,8% dari Itu komisi ya? komisi. Itu komisi. Belum lagi pokok. Kalau gaji pokok. Marketing itu mereka orientasinya bukan di gaji, Jadi bukan di salary, di bonus ya, tapi di komisi. di komisi. Di komisi. Kalau take home pay sih bisa hampir 3 digit. 3 digit itu Hampir 3 digit. 3 digit ya. Kalau dengan komisi. Dengan komisi. Take home pay lah, take home pay. Gila lumayan banget lu, pantesan lu. Disitulah yang menggiurkan jadi marketing. Oke. Tapi lu sering nipu orang gak sih? Jujur. Kalau sering nggak pernah ya. Berarti terkonfirmasi ya yang dari awal tadi bilang aku enggak. Di ujung dia bilang pernah. Mungkin pernahnya nggak cuma sekali. Oke, mungkin kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau lu sampein ke teman-teman semua biar sahabat itu tahu? Ya. Tentunya gini, kalau kalian ini ingin menjadi teman-teman yang nonton channelnya Gustavo, ketika ingin menjadi marketing, jadikan passion kalian. Ini semua profesi. Ini harus menjadi passion kalian. Ketika itu sudah menjadi passion kalian akan nyaman menjalankannya. Kalian pun akan dapetin hasil yang maksimal. Iya. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi hasil sidak dan interview kita kepada salah seorang penjual atau marketing atau sales yang sudah berpengalaman selama 10 tahun. Bagi teman-teman yang kepengen berkarir di dunia marketing, obrolan kita tadi itu baru sedikit ya yang bisa kita explore. Nanti akan banyak lagi yang bisa teman-teman cari. Intinya adalah bahwa setiap karir itu sebenarnya punya tantangan yang sama ya. Benar nggak? Oke teman-teman, gitu aja dulu ya. Nanti kita sambung di lain waktu. Thank you, terima kasih sudah nonton video ini. Thank you, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.